Kali ini kita mau membahas tentang keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjuk dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Keanekaragaman hayati penting bagi kelangsungan hidup karena adanya saling keterkaitan antar jenis yang fungsional memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materi dan aliran energi. Keanekaragaman tingkat ekosistem, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman tingkat gen yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan. Contoh, pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Angora berbulu panjang dan kucing Siam dan kucing Finnish. Keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai jenis makhluk hidup. Di suatu tempat, dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Keanekaragaman spesies biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies atau komunitas. Misalnya, di halaman terdapat pohon mangga, mawar, semut, belalang, kupu-kupu, dan melati. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungan biotik dan dengan lingkungan abiotik seperti air, tanah, cahaya, matahari, suhu, kelembaban, dan mineral. Kombinasi tersebut membentuk lingkungan yang beragam. Contoh, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hutan. Contoh-contoh keanekaragaman tingkat gen. Bisa dilihat gambar di sini adalah bunga kembang sepatu atau ini terdiri dari bunga yang berwarna pink, merah, kemudian kuning dan putih. Keanekaragaman hayati tingkat jenis, ada nyamuk, kantong semar, kucing, tumbuhan baku. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem rawa, ekosistem laut, dan ekosistem air tawar. Kita lanjut kepada keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia terbagi menjadi keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, dan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestariannya. Keunikan keanekaragaman hayati Indonesia ditandai oleh termasuk keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Dua, memiliki tumbuhan atau flora bertipe Indomalaya. Yang ketiga, adanya fauna bertipe oriental, Australia, dan peralihan. 4, memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. 5, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17 ribuan pulau. Terletak di 95 derajat sampai dengan 154 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang utara. Termasuk dalam daftar Mega Biodiversity yang hanya tertandingi oleh Afrika dan Zaire. Indonesia memiliki tumbuhan tipe Indonesia Malaya. Flora Indomalaya meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering disebut sebagai kelompok Flora Malaysiana. Sedangkan hutan di Indonesia dan hutan-hutan di daerah Flora Malaysiana memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan tinggi. Jumlah ini kira-kira setengah dari seluruh spesies tumbuhan di bumi.
Hutan hujan tropik di Malaysia didominasi oleh pohon dari famili Dipterocarpaceae, yaitu pohon-pohon yang menghasilkan biji bersayap. Biasanya, Dipterocarpaceae merupakan tumbuhan tertinggi dan membentuk kanopi hutan. Tipe hewan di Indonesia, yaitu tipe oriental atau Asia, Australia, dan peralihan. Daerah oriental, ciri-ciri mamalia berukuran besar, misalnya gajah Sumatera, banteng, harimau Sumatera, dan yang lainnya. Kedua, banyak jenis primata, misalnya orangutan Sumatera, Kalimantan, dan yang lainnya. Yang ketiga, warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam, misalnya burung rangkong dan murai. Mencakup fauna di wilayah pulau bagian barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Daerah peralihan, ciri-ciri. Pada daerah peralihan atau transisi oriental Australia terdapat hewan dengan ciri khas tersendiri, misalnya komodo atau Varanus komodorensis di Pulau Komodo, NTT, babi rusa, anoa, dan burung maleo. Mencakup fauna di wilayah bagian tengah, Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Daerah Australia, ciri-ciri. 1. Mamalia berukuran lebih kecil, memiliki mamalia berkantong, misalnya wallaby kecil. Warna bulu burung lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih. Mencakup di wilayah bagian timur Papua dan Kepulauan Aru. Hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Hewan langka, badak Sumatera. Mengapa badak Sumatera langka? Karena untuk perkembangannya badak sangat lama. Yang kedua adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera banyak sekali diburu oleh manusia sehingga mengakibatkan harimau itu langka. Tapir juga sama. Komodo hanya ada cocok tinggal di NTT. Tumbuhan langka 1. Matoa, Gandaria, Badali, sawo kecik, dan bendo. Hewan dan tumbuhan endemik di Indonesia. Hewan endemik seperti yang telah lalu dikatakan, adanya komodo di Pulau Komodo, badak bercula 1 ada di pulau atau di ujung selatan Jawa, yaitu di Sumur. Kemudian ada babi rusa, musang Sulawesi, dan tarsius. Tumbuhan endemik, contohnya adalah bunga Rafflesia. Namun sekarang sudah jarang sekali ditemukan ya. Kalau zaman dulu ada di Pulau Sumatera atau Jambi. Kemudian Rafflesia di Kalimantan, Matoa, kemudian ratu sulur permata hijau. Manfaat keanekaragaman hayati sebagai penghasil hayati, sumber kayu, sumber karbohidrat dan protein, sumber obat-obatan dan kosmetik, sumber plasma nukta, sumber perikanan karena kita merupakan untuk Indonesia adalah wilayahnya lebih besar lautan atau perairan, maka lebih banyak perikanan. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati adalah 1. Hilangnya habitat dan fragmentasi. Yang kedua, spesies-spesies eksotik banyak dipelihara atau diburu oleh orang yang tak bertanggung jawab. Degradasi habitat. Degradasi habitat adalah kerusakan habitat karena polusi atau karena keserakahan manusia atau akibat dari efek rumah kaca. Kemudian eksploitasi secara berlebihan, industrialisasi kehutanan dan perikanan, dan perubahan iklim global. Usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ, contoh pelestarian in situ, Taman Nasional Ujung Kulon, di mana di sana adalah dilestarikannya badak bercula 1. Taman Nasional Tanjung Puting, ini adalah melestarikan orangutan. Taman Nasional Kerinci Sebelat,
kemudian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan Taman Nasional Komodo. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Salah satu contoh adalah pelestarian in situ. Dibuatnya Taman Nasional Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh dengan mungkin di Pangandaran adanya akuarium yang terbesar di Asia. Itu merupakan salah satu ciri dari pelestarian ex situ. Juga ada Cagar Alam Pangandaran, itu juga merupakan pelestarian ex situ. Contoh pelestarian ex situ yang lain adalah kebun botani, kebun koleksi, kebun plasma Nuktah. Kawasan pelestarian alam di Indonesia. Cagar alam yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contohnya cagar alam hutan pinus Cantoy di Aceh. Suaka Marga Satwa yaitu kawasan suaka marga satwa yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Kebun raya adalah kumpulan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat dan tumbuh-tumbuhan tersebut berasal dari berbagai daerah yang ditanam untuk tujuan konservasi ex situ. Taman baru yaitu kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa baru yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Taman laut yaitu wilayah lautan yang mempunyai ciri khas berupa keindahan alam yang dituju sebagai kawasan konservasi alam. Untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan materi sekarang sangat diserap oleh kalian dan bisa diterapkan dalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.